Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu kembali kita di podcast SMP Terobani Banjarbaru, yang mana pada hari ini terasa sangat spesial sekali karena kita kedatangan tamu spesial yang luar biasa pada hari ini. Oke, siapakah beliau? Ya, ini beliau adalah Pak Muhyiddin ya. Muhyiddin. Ya. Oke, baik. Bukan Haji Muhyiddin ya. Oke. Muhyiddin. Ya, sebelum kita nanti mengulik ya siapa beliau, kemudian apa saja kegiatan beliau, dan mungkin banyak lagi yang akan kita kulik dari beliau. Terlebih dahulu ya dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini podcast sesi kedua ya, setelah kemarin kita mengundang Ananda Aibel untuk sesi podcast yang pertama, dan hari ini kita bersama Ketua POMG SMP Terobani Banjarbaru periode 2021-2022 Pak ya? Ya, yang kedua sebetulnya. Oh iya. Karena waktu dulu juga pernah jadi ketua POMG waktu masa Muhammad Tanjilul Furqon. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Nah, berarti ini adalah jabatan yang periode kedua nih ya? Bukan yang kedua kali, bukan periode kedua, karena jaraknya kan cukup ya. Oh, oke. Sekitar berapa? Kalau Ananda Furqon kemarin itu angkatan kedua. Kedua ya, berarti ini angkatan kelima. Balkis kelima ya. Kelima, insyaallah ya. Jadi ada 3 tahun ya. Oh ya, ini kita alumni tahun ini adalah alumni kelima. Berarti nanti ya angkatan kelima juga gitu. Angkatan kelima. Iya, alhamdulillah. Baik. Nah, mungkin Bapak Ibu dan pemirsa semuanya mengenal beliau ini dengan nama, bukan nama Muhyiddin ya Pak ya? Betul. Lebih dikenalnya dengan nama Pak Onyeng. Nah, kira-kira sebelum kita lanjut, mungkin ada sejarah kah atau ceritakah kenapa kok misalkan Bapak dipanggil dengan panggilan seperti itu? Ya. Jadi ini cukup unik ya. Okay. Jadi kalau di Banjarbaru ini saya juga kalau misalkan teman-teman manggil Onyeng, saya ada kecenderungan ini teman-teman di area Banjarbaru. Okay. Dan itu di sekitar tahun 2000 ke atas lah. Saya juga lupa sebetulnya kapan nama itu dilekatkan ke saya, panggilan itu. Dan sampai sekarang cukup lengket ya, cukup lengket. Bahkan ada beberapa cerita yang lucu, terutama dulu waktu saya ingat betul ketika di Robbani yang waktu masih di Jalan Nusantara sana. Kita mengadakan kegiatan family gathering. Nah, family gathering waktu itu ketua panitianya dan ketua FSOG-nya almarhum Pak Johan. Jadi yang agak lucu itu begini, Pak Johan minta ke saya, Pak Onyeng bikinkan spanduk. Pak Johan manggilnya kan Pak Onyeng gitu ya, karena kita cukup dekat. Selain di sekolah juga di kegiatan di lain seringkali bertemu gitu, sehingga manggilnya Pak Onyeng. Nah, rupanya humasnya panitia ini, Bu Epa, waktu itu Bu Epa taunya nama saya Muhyiddin. Dan Bu Epa juga pesan spanduk. Jadi pada saat rapat terakhir itu, besoknya kita berangkat ke Tambang Ulang. Nah, saya waktu itu belum datang, tapi diceritakan ini. Jadi Pak Johan bilang begini, Bu Epa, spanduk udah saya pesan. Waduh Pak, saya juga udah pesan spanduk Pak, kata Bu Epa kan. Pak Johan bilang saya pesan ke Pak Onyeng gitu loh. Tapi Bu Epa nggak ngeh kalau Pak Onyeng itu saya. Waduh, gimana ya Pak ya? Atau nggak apa-apa deh Pak, ini kan tempatnya cukup luas. Kalau ada spanduk 2 nggak masalah deh, karena Pak Johan udah pesen, saya udah pesen gitu. Masa dibatalkan gitu kan? Udah. Tiba-tiba saya datang gitu kan. Nah ini Pak Onyeng, spanduknya udah jadi. Loh Pak, ini Pak Muhyiddin. Masya Allah. Itu terjadi seperti itu di Robbani ya, terjadi seperti itu. Bahkan yang cukup lucu lagi itu pada saat saya menikah. Saya bagi undangan. Satu diantaranya adalah undangan untuk waktu itu Pak Wakil Wali Kotanya Pak Insinyur Rahmat Thohir. Nah, saya datang ke ajudan kan, Pak ini tolong dong dikasihin ke Pak Wali undangan perkawinan saya gitu kan. Nah,
selesai apa segala macam. Tiba-tiba setelah resepsi selesai apa segala macam, beberapa hari kemudian saya dipanggil sama Pak Rahmat Thohir kan, langsung dimarahin. Kamu ya tidak menganggap saya saudara gitu. Loh, kenapa Pak? Kamu resepsi kok nggak ngundang saya gitu? Pak, undangannya ada di atas meja Pak. Nggak ada katanya. Ada Pak. Coba ini undangan ya. Saya kemarin ada datang 5 katanya. Nah, ini mana Anda? Yang ini Pak. Oh, pantasan aku kemarin bingung ini siapa gitu. Kamu salah, harusnya di dalam nama Muhyiddin, di dalam kurung Onyeng katanya. Masya Allah. Jadi beberapa kali kejadian yang seperti itulah. Bahkan kalau misalkan teman-teman nyari Muhyiddin agak susah. Kalau nyari Onyeng bisa langsung ketemu. Tapi mungkin ya saya sendiri lupa cerita apa kenapa dilabelkan Onyeng itu juga nggak tahu. Tapi ya kejadian-kejadian itu seringkali terjadi. Mungkin ya itu saja lah. Bahkan di pramuka mungkin kalau adik-adik nanya itu seringkali nanyanya bukan Kak Muhyiddin tapi nanya ke Kak Onyeng katanya. Oh gitu, nggih. Masya Allah, luar biasa ini. Mungkin itu Ustaz. Nah, oke. Nah, itu mungkin tadi ada yang bertanya juga tuh, Pak. Kenapa katanya jadi dipanggil seperti itu? Jadi ini pertanyaan terjawab ya pada yang bertanya dan tadi minta tanyain gitu ya. Nah, baik, Pak. Sampai-sampai itu juga jadi ini ya, jadi nama channel YouTube-nya Pian ya? Ya, channel YouTube. Itu mulanya channel YouTube-nya itu apakah dengan nama seperti itu dulu atau nama Pian? Sebelumnya namanya Muhyiddin Hasan, karena waktu itu saya belum tahu ya teknis di YouTube itu seperti apa. Kita kan buatnya menggunakan email ya. Nah, email itu kan saya pakai nama lengkap Muhyiddin Hasan. Kemudian ketika saya buat channel itu, sebenarnya channelnya udah lama sekitar 7 tahun yang lalu. Tapi channel itu nggak diutak-atik, cuman ada kegiatan ini masukin, ada kegiatan ini masukin gitu kan. Namanya Muhyiddin Hasan gitu. Nah, kemudian ketika pandemi, kemudian saya mengajar online, beberapa siswa itu mengeluh gitu, Pak, kita perlu ini deh kayaknya apa, semacam tutorial. Lalu saya membuat video tutorial. Nah, waktu itu belum berpikir ke YouTube. Jadi berpikirnya waktu itu saya bagaimana video ini bisa tersampaikan ke mereka. Waktu itu siswa saya ada di Jambi. Nah, saya menggunakan GitDrive ya. Jadi linknya saya kasihkan sehingga dia mungkin GitDrive. Nah, satu waktu saya posting di media sosial. Dan termasuk linknya GitDrive itu. Ternyata kena bandit. Saya nggak ngerti di mana ininya, apakah tidak ada kerjasama atau segala macam. Loh, kok di bandit ya? Lost kan, hilang gitu kan. Kemudian diskusi dengan beberapa teman, dia bilangin, kenapa nggak dimasukin ke YouTube aja katanya. Nanti link di YouTube baru dikasihkan. Oh, betul juga ya gitu kan. Kan di YouTube itu ada beberapa pilihan ya, ada public, kemudian ada free fight gitu ya, kemudian apa satunya ya harus mendapatkan link itu. Jadi bisa dipilih begitu. Maka saya masukkan. Nah, dari situ saya pikir kenapa nggak dibuat sekalian channel aja gitu kan. Dan juga saya dengan beberapa teman-teman UMKM itu melakukan semacam dialog, ngobrol gitu ya mengenai pengembangan UMKM. Saya masukin juga ke channel gitu kan. Nah, teman-teman, Pak, kok kayaknya kalau nama ini kurang menjual kan. Nanti kan bingung nih, Assalamualaikum, nama saya Muhyiddin gitu kan. Tiba-tiba dipanggil juga Pak Onyeng gitu kan. Jadi yang mana yang betul gitu. Akhirnya lengket sampai ke YouTube juga Pak ya nama tadi. Akhirnya saya coba untuk lakukan polling. Saya bilang ke teman-teman, ada punya ide nggak? Saya nih kalau mau ngasih nama channel saya apa? Ada banyak, sekian banyak. Dari beberapa nama itu yang cukup banyak itu menggunakan nama Onyengnya. Nah, akhirnya saya pilih di antara itu ada namanya Obrolan Onyeng. Karena kita ya semacam kayak gini, semacam podcast gitu ya, ngobrol. Maka itu saya ambil gitu, Obrolan Onyeng. Jadi akhirnya sekarang jadi nama channel Obrolan Onyeng. Oke, rupanya nama itu juga bawa berkah ya Pak ya. Alhamdulillah. Tapi subscribe-nya nggak banyak masih, baru sekitar 500-an lah. Habis ini bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu dan pemirsa semuanya, jangan lupa subscribe nih ya. Nih channelnya nanti di bawah sini nih. Channelnya Obrolan Onyeng. Baik. Jadi juga gado-gado sebetulnya lah. Jadi ada video tutorial,
ada perbincangan dengan teman-teman UMKM, kemudian juga ada kegiatan sosial, kemudian juga ada kegiatan pembelajaran, ya banyak lah gado-gado. Dan memang ini saya lagi menyiapkan sebetulnya, jadi biarlah di obrolan Onyeng itu gado-gado, tapi nanti saya juga sedang menyiapkan satu channel lagi yang khusus memang untuk pembelajaran. Karena saya bergerak di bidang desain grafis, kemudian juga fasilitator untuk kegiatan experiential learning atau teman-teman nyebutnya outbound, maka saya mau nyiapin khusus channel untuk itu gitu. Jadi nanti biar lebih fokus. Jadi teman-teman yang mau belajar desain dari A sampai Z bisa lihat channel ini. Gitu. Karena di channel itu ya juga ada mengenai tutorial, termasuk penggunaan perangkat-perangkat untuk membuat misalkan memanfaatkan Zoom, kemudian menggunakan OBS dan yang lain. Masya Allah, berarti nanti kita nih perlu banyak belajar nih sama beliau ya. Sama-sama belajar. Masya Allah. Nah Pak, kemudian tadi juga disinggung tentang ada UMKM dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Bapak sendiri sudah terjun atau membidangi UMKM apa nih? Atau misalkan apakah sudah ada buka usaha apa gitu ya? Di Banjarbaru atau atau yang udah ada level nasional gitu Pak? Level nasional kayaknya belum ya. Amin, mudah-mudahan nanti kita sampai level nasional. Jadi mungkin 35 provinsi lebih ya. Jadi gini, jadi basic saya kan di desain ya sebetulnya. Kemudian sejak tahun 97 saya udah buka usaha untuk desain. Kemudian kemudian saya pindah ke Banjarbaru, dulu di Banjarmasin. Pindah ke Banjarbaru itu sekitar tahun 2000. Waktu itu saya masuk di harian pagi Radar Banjar. Waktu itu namanya masih Radar Banjar ya, masih sisipannya Jawa Pos. Saya masuk di sana di bagian desain iklan dan tata letak. Nah, kemudian pada tanggal 25 Januari, tahunnya saya lupa, Radar Banjar berdiri sendiri, kemudian namanya ditambahin Radar Banjarmasin. Kemudian pada saat itu saya udah bergeser lagi, masih juga membantu teman-teman di tata letak. Kemudian saya juga tertarik dengan jurnalistik. Jadi akhirnya saya bergeser dari tadinya orang di belakang layar, hanya ngurusin tata letak, saya minta ke lapangan untuk melakukan reportasi. Nah, makanya kemudian pada saat itu dikasih waktu 3 bulan untuk magang reportasi. Jadi siang nyari berita di lapangan, sore sampai malam saya di kantor untuk tata letak. Itu selama 3 bulan. Masya Allah. Nah, jadi dari situ akhirnya ada banyak pengalaman, ketemu dengan teman-teman. Kemudian saya di tahun 2004 berhenti dari di media. Nah, lalu saya mulai membuka usaha. Nah, kembali lagi usahanya karena basicnya adalah percetakan, desain gitu ya. Saya buka usaha percetakan. Waktu itu namanya saya langsung kasih namanya waktu itu Banjarbaru Digital Printing. Jadi tahun 2006, jadi 2004 saya sudah mulai merintis, kemudian 2006 saya beli mesin digital printing itu. Boleh dikatakan saya orang pertama di Kalimantan Selatan pribumi yang punya mesin itu ya, pribumi, karena waktu itu memang kompetitornya banyak ini. Nah, mesin itu punya, kemudian berlangsung sampai saat ini gitu. Saya masih punya Banjarbaru Digital Printing. Nah, kemudian sama waktu itu saya lupa tahunnya, Pak Dagmawan Jaya waktu itu dia diminta, jadi akrab dengan Pak Dagmawan Jaya. Saya waktu masih di Radar Banjar gitu. Radar Banjarmasin, Pak Dagmawan Jaya, almarhum Pak Ogi, itu kan waktu itu membangun namanya Radar Banjar Peduli. RBP. Saya di Radar, kemudian saya beberapa kali komunikasi aktif. Nah, kemudian waktu itu Pak Dagmawan Jaya diminta untuk jadi ketua HIPMI Kota Banjarbaru. Nah, saya dimasukin ke situ, ke HIPMI. Nah, jadi anggota, kemudian suksesinya berpindah kepada Bu Rini, kemudian berpindah lagi ke Pak Ahyat Sarbini, juga orang tua dari siswa kita, SMP Itu Robani. Kemudian dari Pak Ahyat baru ke saya.
saya sudah habis juga masa baktinya, saya berganti lagi dengan teman Mas Robi. Nah, jadi saya posisinya adalah di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Banjarbaru. Saya sebagai di pembina. Jadi di HIPMI itu kan hanya boleh 1 kali ya, hanya 1 kali. Jadi dari HIPMI kemudian pengurus langsung kalau sudah selesai langsung bisa naik ke pembina. Jadi sekarang posisinya pembina HIPMI. Kemudian karena kita di HIPMI juga dengan teman-teman UMKM ya, akhirnya banyak sekali kita coba untuk berkolaborasi. Kita membangun lagi WhatsApp group ya, namanya Banjarbaru FKB, Forum Kreatif Banjarbaru. Itu banyak sekali teman-teman UMKM yang pelaku-pelaku usaha kreatif gabung di situ gitu. Nah, jadi di situ akhirnya saya cukup dekat dengan teman-teman. Kemudian di Dinas Perindustrian dulu namanya di Perindustrian dan Perdagangan, kemudian sekarang namanya lagi adalah Dinas UMKM, Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja. Saya juga jadi instruktur untuk desain, jadi ada beberapa pelatihan yang untuk pemuda-pemuda untuk dia siap bekerja gitu. Nah, terakhir ini saya aktif juga dengan teman-teman LPK, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Baru saja setelah saya mengikuti pelatihan metodologi level 3, jadi juga instruktur di LPK, jadi menyiapkan teman-teman yang ingin bekerja dan itu sama bidangnya juga sama, TIK ya, di bidang desain grafis. Jadi seperti itu. Jadi otomatis sejak tahun 2006 sampai sekarang ya dekat dengan teman-teman UMKM. Masya Allah. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih Pak, mungkin ada juga selaku ketua PMG kan, selama pandemi ini mungkin kita ada beberapa kendala yang kita hadapi mungkin untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur buat anak-anak. Mungkin ada saran atau tips-tips nih Pak, mungkin buat mungkin bagi sekolah dan lain sebagainya untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur di masa pandemi seperti ini. Kalau dulu kan mungkin kita ada namanya market day ya, jadi anak-anak punya kesempatan untuk mereka mungkin kalau bahasa kasarnya jualan, belajar jualan gitu ya, belajar bagaimana sih cara promosi, kemudian bagaimana memilih apa yang dijual gitu ya. Nah, sementara ketika kondisi pandemi ini kan semua berubah gitu ya. Saya pikir juga tidak hanya sekolah ya. Kita juga, saya di UMKM dengan teman-teman juga mengalami semacam gelombang yang cukup besar, sehingga kita juga harus memikirkan apa gitu ya. Mungkin kita harus, kalau saya pikir, memaksimalkan, karena gini, sekarang kan semua secara virtual ya, semua secara digital. Sementara anak-anak kita mungkin saat ini lebih banyak menggunakan ya, mau beli apa saja kan sekarang sudah tinggal lihat handphone, marketplace gitu kan, mau pesan sesuatu tinggal ojek online gitu kan, memilih mau pakai apa segala macam ada gitu. Nah, mungkin bisa jadi sebetulnya banyak sekali ide-ide anak-anak itu yang kadang-kadang di luar kita nggak pernah menduga gitu, tiba-tiba muncul ide seperti itu. Nah, mungkin saran saya adalah sekolah coba mendorong, memanfaatkan semaksimal mungkin, kemudian diajak anak-anak untuk misalkan gimana, bisa nggak kita jualan secara online misalkan gitu, tapi jangan menggunakan aplikasi yang sudah ada. Misalkan kita memanfaatkan misalkan gitu ya, classroom misalkan, ada nggak dia ide atau pemikiran apa, atau misalkan saja yang mungkin ada belajar sedikit-sedikit mengenai desain gitu ya. Bagaimana sih membuat, sekarang kan gini, mungkin kalau dulu kita jualan promosinya kita pasang spanduk gitu ya, pasang banner atau kita bagi-bagi brosur. Sekarang agak lucu, orang nggak mau lagi bagi-bagi brosur gitu ya. Sekarang mungkin sudah digital gitu, boleh dikatakan istilahnya brosur digital lah. Nah, kita mungkin nyebutnya landing page ya. Bagaimana anak-anak bisa nggak membuat landing page gitu, diajarin membuat landing page, bagaimana dia memperkenalkan dirinya secara digital. Kemudian kalau anak-anak mungkin menggunakan Instagram gitu ya. Nah, bagaimana sih mereka mungkin bisa membuat semacam pet gitu ya di Instagram itu yang menarik sehingga mereka bisa jualan.
Dan saya sudah membuktikan itu, beberapa anak-anak itu ternyata justru lebih luar biasa daripada kita ide-idenya gitu. Kita mungkin, kalau saya boleh dikatakan, kalau orang desain ke saya kesannya itu agak sedikit kolonial. Karena saya kan generasi tiba-tiba kalau anak-anak sekarang kan lebih milenial ya, lebih menarik. Mereka mungkin pilihan foto, kalau kita fotonya ya tegak lurus saja begitu. Nah, mungkin itu yang mesti kita dorong mereka untuk sudah mulai memunculkan ide-idenya gitu loh. Sehingga jadi nanti misalkan ada penugasan, gimana kalau misalkan coba bikin brosur digital gitu. Dan itu tidak mesti harus menggunakan aplikasi yang canggih-canggih. Banyak kok yang gratisan, yang aman gitu. Saya sendiri saat ini sudah menggunakan Google Sites ya, Google Sites itu untuk membuat landing page, dan itu bisa digunakan banyak hal, bisa membuat semacam kayak kartu nama digital, kemudian brosur digital. Jadi kalau promosi sekarang nggak perlu lagi harus ngasih kertas gitu kan, kita cukup di Instagram, di WhatsApp gitu, cukup ngasih link, orang udah bisa ngeliat produk kita apa gitu. Masya Allah. Nah, jadi seperti itu mungkin. Jadi didorong mereka untuk memunculkan ide-ide bagaimana sih memanfaatkan virtual ini untuk hal itu gitu. Kalau saya seperti itu. Oke, mantap, luar biasa nih. Ini mudah-mudahan nanti kita bisa langsung mengaplikasikannya ya. Mudah-mudahan. Oke, amin ya rabbal alamin. Nah Pak, masih banyak sekali nih, tapi kita break dulu setelah yang satu ini. Alhamdulillah kita sudah kembali lagi di sini bersama Pak Onyeng ya. Kalau tadi di sesi 1 sebelum break Ulun manggilnya Pak Muhyiddin, sekarang sudah ganti Pak Onyeng. Oke, baik. Lanjut tentang kuantum inspirasi nih Pak. Ulun penasaran, apa sih kuantum inspirasi itu? Apakah suatu wadah yang juga menaungi tentang entrepreneur atau UMKM kah, atau seperti apa? Jadi gini, kalau saya untuk di usaha tetap menggunakan nama Banjarbaru Digital Printing. Kalau kemudian pada tahun 2011, 2012 itu saya sudah jadi mungkin masa gitu ya. Usaha sudah alhamdulillah stabil. Saya mulai belajar yang lain lagi gitu. Nah, pada saat itu saya mulai tertarik dengan belajar hipnoterapi waktu itu. Kemudian di sela-sela belajar hipnoterapi, saya juga tertarik dengan outbound gitu kan, outbound. Nah, dengan beberapa teman yang dari HIPMI juga tadinya, dari HIPMI dan juga dari Robbani, orang tua Robbani, kita ngumpul. Kemudian gimana kalau kita bikin ini aja, semacam satu lembaga terkait dengan pendidikan sumber daya manusia. Apa ya namanya waktu itu gitu kan. Lalu ya sekilas saja tiba-tiba muncul ide bagaimana namanya kuantum inspirasi gitu. Ya sudah, oke, akhirnya jalan. Kita, karena saya basisnya hipnoterapi, kemudian beberapa teman-teman itu basisnya adalah usaha, lalu kita coba untuk mengkolaborasikan bagaimana sih sebuah pelatihan kewirausahaan itu digabung dengan hipnoterapi gitu ya. Kemudian saya juga belajar NLP dan lain segala macam. Akhirnya kita ketemu satu pola. Nah, seiring berjalan itu
kita juga tertarik dengan outbound gitu kan, dengan outbound. Waktu itu kita taunya masih namanya outbound gitu. Nah, berjalan sampai sekitar tahun 2015, 2016 sudah mulai kegiatannya sudah sangat banyak. Kita kerjasama dengan dinas pendidikan, bahkan saya pada saat saya lupa tahunnya, kita 1 bulan penuh jalan ke SMP di Tanah Laut untuk melakukan kegiatan hipnomotivasi. Itu pakai nama Quantum Inspirasi. Nah, jadi setiap sekolah itu kita datengin, kita lakukan hipnomotivasi untuk anak-anak persiapan ujian pada saat itu. Kemudian juga kegiatan-kegiatan outbound lainnya. Nah, kemudian saya mulai bergabung dengan teman-teman asosiasi yang bergerak di bidang per-outboundan gitu ya. Lalu ketemulah kami dengan AILI namanya. AILI itu Asosiasi Experiential Learning Indonesia. Nah, kenapa mereka tidak mau menggunakan kata outbound? Karena itu sebetulnya satu ungkapan kata yang salah. Dulu kan sebetulnya kata itu outcome bound gitu ya, keluar dari pelabuhan. Karena ceritanya memang pada saat itu ada sebuah perusahaan perkapalan yang meminta untuk dilakukan sebuah pelatihan untuk memotivasi. Nah, lalu mereka selesai kegiatan itu, mereka keluar kapal, kemudian masing-masing gamer berteriak outcome bound keluar dari pelabuhan gitu ya. Nah, kemudian sampai ke Indonesia, dibawa ke Bandung oleh Outcome Bound Indonesia, OBI. Mungkin orang Bandung ya, outcome bound sehingga susah nyebutnya, akhirnya lama-lama jadi outbound gitu. Nah, kalau teman-teman kadang-kadang plesetannya out keluar, bond utangan gitu ya. Jadi kalau outbound itu keluar nyari utangan gitu. Ya nyambung juga sih dengan ini gitu. Nah, tetapi sebetulnya basicnya itu kan adalah experiential learning gitu ya, termasuk kita di pendidikan. Nah, ketika mempelajari itu, saya mulai menemukan pola. Nah, jadi di experiential learning kita namanya teknik fasilitasi ya, namanya, makanya kita tidak menyebut sebagai trainer, tidak menyebutnya sebagai motivator, tapi kita menyebutnya sebagai fasilitator. Fasilitator ini boleh dikatakan semacam kalau orang balap mobil gitu ya, pembalapnya, drivernya, kita navigatornya. Masya Allah. Jadi fasilitator itu hanya sebagai pendamping gitu. Nah, di antara sekian banyak teknik fasilitasi, satu di antaranya juga ternyata ada hipnoterapi. Jadi menggunakan bahasa-bahasa hipnotik gitu ya, untuk melakukan pengubahan perilaku. Nah, kalau kita di sekolah mungkin kita sering menggunakan learning by doing gitu kan, learning by yang sering kali kan ceramah gitu ya. Nah, jadi teknik fasilitasi itu ternyata nyambung dengan apa yang kami lakukan. Nah, saya mulai, ternyata ini toh. Maka Quantum Inspirasi semakin menguatkan. Akhirnya sampai sekarang kita menjadi anggota di Asosiasi Experiential Learning Indonesia. Nah, jadi Quantum Inspirasi itu kalau sekarang cenderungnya memang orang lebih dekatnya ke outbound. Tapi kalau kami sendiri sebetulnya itu menyiapkan sebagai lembaga pendidikan. Nah, sama kayak saya tadi dengan teman-teman UMKM, kita beberapa kali kami kerjasama dengan Angkasa Pura, kemudian kerjasama dengan instansi-instansi yang lain, kemudian juga dengan pemerintahan, dinas-dinas untuk melakukan pelatihan, baik itu pelatihan kewirausahaan secara umum maupun kewirausahaan yang agak teknis, misalnya kayak tadi digital printing gitu ya, atau desain grafis. Maka lembaganya yang saya bawa itu adalah Quantum Inspirasi. Sekarang saya juga aktif di sebagai instruktur di lembaga pelatihan kerja. Nah, itu juga kalau sementara saya masih gabung dengan teman-teman gitu ya. Saya masih semacam instruktur lepas lah. Jadi kalau misalkan di teman-teman mengadakan program pelatihan desain grafis yang berbasiskan kompetensi, saya masuk di sana. Karena kan memang persyaratannya harus bersertifikasi BNSP gitu kan. Saya masuk. Nah, saya juga berpikir bagaimana kalau misalnya kita sendiri buat gitu loh. Nah, maka akhirnya kita tetap akan menjadikan Quantum Inspirasi sebagai core-nya. Jadi Quantum Inspirasi itu lebih kepada pendidikan. Jadi di sana ada pendidikan kewirausahaan, pendidikan pelatihan kerja untuk teman-teman yang ingin bekerja secara ini. Jadi yang mau ingin jadi karyawan ini, yang ingin berwirausaha ini gitu loh. Nah, kemudian untuk
bagaimana caranya kita melakukan teknik pengajarannya, maka kita menggunakan experiential learning. Jadi mungkin kalau kita belajarnya agak berbeda dengan mungkin yang kebanyakan umum gitu. Bahkan saya beberapa kali pertanyaan itu kan muncul dari teman-teman yang misalkan meminta kami untuk menjadi fasilitator atau narasumber di pelatihan itu. Pak, mohon ya, nanti kalau bisa jangan kaku ya Pak ya, gitu kan, supaya peserta nggak ngantuk gitu kan, supaya peserta nggak boring apa segala macam. Terus saya bilang, gini Pak, saya tidak menjanjikan dan juga tidak mengumbar promosi gitu ya. Bapak cek saja nanti, kan kita pool ya Pak, 3 hari atau 4 hari kadang-kadang gitu. Hari pertama kalau peserta nanti sampai makan siang, mereka nggak mau masuk ke dalam ruangan ogah-ogahan gitu, atau mereka justru lupa jam makan siang, itu indikator awal ya Pak ya. Oke, dilihat selesai. Gak ada yang mau makan kayak ini. Sampai habis itu selesai makan apa segala, masuk lagi. Pak, kita hari ini sampai jam 5 ya. Nah, terus masalahnya apa Pak? Ini sudah jam 5.13 Pak. Jam 5.15 gitu kan. Pada malah lupa pulang gitu. Udah Pak, besok kita lanjutkan lagi. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa? Karena kita menggunakan metode experiential learning yang agak berbeda. Jadi mungkin yang di sini juga dilakukan oleh teman-teman pengajar di Robbani gitu ya. Bahwa bagaimana tataan kelas, kalau misalkan tidak mesti harus dalam bentuk teater atau classroom gitu ya yang menghadap ke depan, mungkin bisa menjadi lingkaran, bahkan mungkin kita meja dan kursinya kita pinggirkan, semua lesehan gitu. Silakan mau duduk, mau rebahan, mau tiarap juga silakan. Nah, metode-metode yang seperti itu yang kita gunakan. Kemudian karena tadi misalkan contoh learning by doing gitu ya, kita tidak langsung ngasih tahu caranya. Jadi misalkan bagaimana sih cara memasang bola lampu gitu, misalkan saja gitu. Maka kita cuma tinggal kasih ini bola lampu, ini nih, yaudah kita biarkan saja mereka mau ngapain gitu. Kita hanya melakukan observasi. Nah, kemudian setelah mereka memasang, kita ajak mereka untuk berdiskusi. Kalau kita namanya debrief ya, di debrief itu kemudian kita ajak mereka mengevaluasi lah atau refleksi. Pak, kenapa pasang lampunya begini? Pak, tadi kan tinggi ya. Kok nggak ngambil alat bantu untuk bisa supaya mudah gitu, macam-macam lah. Nah, mereka diskusi begini-begini. Oke, sampai nanti kita pada satu kesimpulan, oh ternyata kalau untuk mau memasang ini kita bisa menggunakan misalkan alat bantu apa gitu, atau misalkan itu tidak ada, kita nyusun meja, kemudian supaya nanti kita mudah, nggak harus naik-naik seperti ini segala macam. Nah, sepakat ya, semua sepakat semua seperti itu. Lalu kita coba untuk aplikasikan. Oke, Pak, coba dipasang lampunya. Nah, durasinya bisa lebih cepat, lebih safety, kemudian banyak hal yang lebih positif. Oh, ternyata begitu ya. Nah, jadi siklusnya itu yang kita kita lakukan. Jadi misalkan teman-teman kita ajak bagaimana sih memunculkan ide bisnis gitu ya, munculkan ide bisnis. Kita nggak langsung ide bisnis itu ini ya, nggak. Kita tinggal paling kita kasih tool atau alat bantu gitu ya. Misalkan di sini ada kertas, di sini ada pulpen, di sini ada macam-macam kita siapkan. Ya sudah, kita cuma tugasnya mungkin, oke, silahkan Bapak dan Ibu, bagaimana caranya ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dijual. Nanti kita diskusi. Nah, jadi seperti itu yang kita lakukan. Nah, pendekatan itu ternyata cukup menarik untuk di pembelajaran, sehingga itulah yang kami jalankan saat ini. Cuman memang kelemahannya adalah teman-teman masih melihat kalau ngomongin outbound itu harus keluar ruangan, harus flying talk. Itu masalahnya. Iya, betul sekali. Tapi basicnya kuantum inspirasi itu lebih kepada pendidikan sebetulnya. Ya, pendidikan. Sedangkan untuk yang usaha ya, saya tetap menggunakan nama Banjarbaru Digital Printing. Oke, Pak. Nah, ada beberapa lagi nih. Kemudian Bapak juga aktif kan di kepramukaan nih. Tambah lagi dia. Mungkin kemarin nih dari Kuarcap Banjarbaru juga ada, karena kita di Januari kemarin tuh ada ada Kalimantan Selatan mengalami, mungkin kita katakan bencana alam gitu ya. Bencana. Dan Ulun ada ngelihat postingan-postingan Pian di Facebook gitu kan, Pian terjun sebagai relawan dan lain sebagainya. Nah,
mungkin ada cerita menarikkah atau gimana kah, atau ada hal apa sih yang mungkin bisa kita bagikan supaya bisa mungkin meningkatkan kepedulian sosial mungkin bagi anak-anak kita nantinya. Betul. Atau misalkan kemarin ada satu hal yang mungkin mobil pian kan yang ada kejatuhan pohon. Iya, apakah iya. Oke. Kalau di Pramuka boleh dikatakan mungkin saya termasuk orang yang cukup di antara teman-teman Pramuka cukup langka ya. Dalam artian gini, kalau dulu umumnya orang Pramuka itu kan ini ya guru atau ada kaitannya dengan pendidikan. Tapi saya sudah bilang kalau berbasiskan kuantum inspirasi saya juga ngajar gitu kan. Tapi sebetulnya sejak kecil saya sebetulnya sudah aktif di Pramuka. Jadi dari SD dulu masih siaga penggalang gitu ya. Kemudian saya di Banjarmasin saya ikut di gugus depan Polresta Banjarmasin 005-006. Nah, salah satu pembinanya almarhum Pak Saifullah itu mendidik kami, mengajar kami itu cukup kalau orang sekarang mungkin mengatakan agak keras gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya enggak. Jadi dia sangat disiplin sekali, termasuk kalau mungkin cara berpakaian kita mungkin nggak peduli gitu. Kalau dia setrika baju nggak pas, itu ditegur sama dia. Terus tapi nggak hanya ditegur gitu. Kenapa kamu begini gini? Habis itu diajarin sama dia. Diajarin. Bahkan sepatu nggak mengkilat itu dibuat bagaimana supaya sepatu mengkilat. Kemudian bagaimana makan, kemudian bagaimana bagi tugas apa segala macam. Saya masih ingat betul itu kita makannya itu udah pakai ompreng ya namanya, yang apa? Ada bukan ompreng yang dari aluminium itu. Okay. Wah, ingat betul. Kalau ada yang lupa nyuci gitu ya, itu sama Kak Saifullah tuh dilemparin, blak gitu, kaget gitu semua gitu. Jadi tapi kan karena dia bukan dari kaca ya, jadi nggak apa-apa gitu kan. Nah, dari situ saya, waduh, didikannya cukup keras tapi juga membangun disiplin gitu. Nah, sehingga saya mengatakan sangat berterima kasih di Pramuka lah. Nah, dan dari beberapa hal sampai saat ini pengalaman saya di Pramuka ternyata juga tidak jauh-jauh dengan apa yang saya lakukan, baik itu di kuantum inspirasi berkaitan dengan outbound dan yang lainnya. Kemudian baik juga saya di dalam pengajaran, karena dari Pramuka lah akhirnya saya bisa belajar bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana berkomunikasi dengan orang banyak, bagaimana membuat proposal. Karena pada saat di Pramuka semakin naik jenjang dulu, saya aktif juga di Dewan Kerja. Di Dewan Kerja kan banyak diajarin bagaimana memimpin rapat, bagaimana membuat sebuah perencanaan dan lain-lain, dan itu akhirnya bermanfaat sangat terasa sekali. Kemudian seiring waktu saya sempat vakum, terakhir itu saya aktif di 97. Terakhir saya aktif 97 pada saat Raimunan Nasional di Cibubur. Pada saat selesai Raimunan kemudian saya tidak aktif. Kemudian 2007 saya diminta lagi untuk menjadi pengurus kuartir daerah di Banjarmasin. Kemudian bidangnya adalah bidang usaha dana. Saya kembali lagi mulai aktif. Kemudian setelah dikena posisi ada di Banjarbaru, saya juga akhirnya aktif di kuartir cabang. Nah, terakhir posisi saya adalah wakil sekretaris, dan sekarang posisinya adalah wakil ketua 4 bidang sarana prasarana dan juga sebagai ketua Satgas Pramuka Peduli. Nah, itu yang mungkin dilihat oleh teman-teman bahwa ketika terjadi musibah banjir kemarin, kita aktif untuk melakukan kegiatan sosial. Tapi sebetulnya itu bukan baru sebetulnya untuk kami ya. Ketika bencana gempa bumi Palu, bencana gempa bumi Lombok, kemudian tsunami Banten, adik-adik Pramuka sebenarnya sudah aktif. Bahkan ketika di Palu itu kita berhasil mengumpulkan donasi hampir sekitar 60 juta. Yang jadi persoalan adalah waktu itu biasanya kalau Pramuka Peduli itu kan ada hampir di semua kota ya. Tetapi kasusnya sebelumnya kan Lombok dulu. Ketika gempa Lombok itu kita dengan teman Pramuka Peduli di Nusa Tenggara Barat, kita kerjasama. Artinya kita transfer uang ke sana, kemudian teman-teman membelikan barang untuk entah itu
digunakan untuk apa saja untuk teman-teman saudara kita yang terkena musibah. Nah, kasus Palu berbeda. Saya beberapa kali kontak dengan teman-teman nggak ada. Kenapa? Karena Palu itu yang dihantam itu adalah kota. Jangankan Pramuka, pemerintahannya saja kena gitu kan. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk berangkat ke Palu. Nah, waktu itu saya agak bingung juga dengan siapa ini berangkat. Nah, lalu ngobrol dengan, sekarang ini mungkin posisinya adalah sebagai lurah Landasan Ulin apa ya? Kalau dulu sih Landasan Ulin Barat, Pak Adi Royan. Pak Adi Royan ini kebetulan juga posisinya sama-sama dengan saya, wakil sekretaris di Kuarcap dan juga aktif di Palang Merah di PMI untuk KSR di Universitas Lambung Mangkurat. Kita berangkatlah ke Palu. Dan ini di sini saya merasakan betapa luar biasanya ya solidaritas kita. Jadi waktu berangkat, saya waktu itu berpikirnya ya sudah, kita bawa uang saja. Waktu itu ada uang sekitar 45 juta. Nanti kita belanja di pasar sana. Tetapi informasi dari teman-teman di sana sebagian, ada beberapa relawan yang lain, Pak, pasar masih tutup katanya. Kita bingung lagi kan, kalau kita pasar tutup terus bawa uang juga sia-sia gitu kan. Berarti itu belum berangkat Pak ya? Masih di sini. Lalu kepikiran, gimana kalau kita bawa makanan siap saji. Bawa makanan siap saji. Waktu itu kita masih awal-awal masih bingung, apa sih siap saji. Lalu saya ngobrol dengan teman-teman UMKM. Akhirnya ada yang telang asam manis, ada rabuk haruan, kemudian ada tempe goreng, ada sepat asin asam manis, macam-macam. Akhirnya terkumpul. Akhirnya uang itu tidak semua, sekitar 30 jutaan itu kita gunakan untuk membuat makanan siap saji. Itu kalau tidak salah jumlahnya saya lupa, hampir 10.000 item. Masya Allah. Nah, kita bawanya dengan menggunakan saya ingat betul bawanya itu sekitar 10 koli lebih ya. 10 koli dus besar, bingung lagi bawanya gimana ke Palu gitu kan. Kita tanya teman-teman di Angkatan Udara, karena ada juga orang pramuka. Gimana? Harus ke Balikpapan, dari Balikpapan nanti naik Hercules lagi ke Palu segala macam. Wah, ribet. Akhirnya dibantu lagi waktu itu Pak Darmawan Jaya, masih wakil wali kota. Kemudian dia juga ketua kuartir cabang Kota Banjarbaru untuk Pramuka. Udah naik menggunakan maskapai Lion Air saja. Nanti saya akan coba untuk bantu untuk menghubungkan gitu. Dan alhamdulillah ternyata kita free bagasi. Jadi semua yang kita bawa itu free gitu. Kita hanya bayar untuk tiket kita saja. Sampai ke Palu udah ditunggu sama teman-teman dari relawan di sana dan langsung dibagikan. Dan ada yang lucu, maksudnya yang lucu itu mungkin karena trauma akan tsunami ya. Begitu banyak mayat yang bergelimpangan, kemudian yang masuk lagi. Palu itu kan kotanya langsung di laut ya. Jadi ada kayak teluk gitu, jadi laut. Jadi kotanya sangat indah sebetulnya. Di belakangnya pegunungan. Mereka nggak mau makan ikan. Sementara yang kita bawa kan ikan nih. Ada ikan telang, ada ikan haruan, ada ikan sepat macam-macam gitu kan. Mereka nggak mau. Ya kita bilang, Pak, ini bukan ikan dari sini, ini ikan dari Kalimantan, dan ini bukan ikan laut tapi ikan sungai segala macam. Agar mereka mau. Di antara semua itu ternyata mereka sangat suka mau menerima itu dengan tempe kering dan kentang goreng gitu ya. Nah itu yang cepat sekali habisnya. Lalu selesai segala macam, saya balik lagi ke sini, ternyata adik-adik itu masih mengumpulkan donasi. Kalau tadi saya bawa total uang itu sekitar 45 jutaan, yang kami gunakan baru sekitar 35 juta, masih ada 10 juta. Ternyata ada lagi tambahan donasi, totalnya hampir itu sekitar 60 berapa saya lupa. Akhirnya apa? Kita belikan lagi, kita buat lagi tempe kering, kita kirim lagi ke Palu. Nah, kebetulan teman-teman RBP yang berangkat, sehingga kita titipin di teman-teman RBP. Nah, dari pengalaman itu, ketika terjadi musibah banjir di sini, maka kita harus ambil pilihan nih gitu loh. Maka ketika awal-awal banjir itu terjadi, pilihan pertama kami sudah melakukan donasi untuk membuatkan makanan siap saji. Nah, beriring berjalan sampai awalnya kita nggak punya dana. Nah disinilah saya akhirnya belajar bagaimana sih
kita menggunakan media sosial, bagaimana kita terhubung dengan banyak orang, sehingga saya akhirnya membuat landing page menjelaskan bagaimana kondisi banjir itu, kemudian bagaimana uang bantuan yang masuk itu akan kami gunakan untuk apa. Makanya di situ saya menggunakan YouTube, menggunakan Facebook, menggunakan semua apa segala macam sosial. Itu kita sampai terakhir itu yang di Pramuka Peduli ya. Itu hampir juga sama, hampir 50-an juta. Bahkan terakhir itu ada dari teman-teman AILI yang mengumpulkan donasi, dan juga ada dari mahasiswa UNESA Surabaya ya. Itu dia berhasil mengumpulkan uang 30 juta, tapi dibagi dengan Sulawesi Barat, jadi kita dapat 15 juta. Itu digabungin juga ke Pramuka, sehingga dengan teman-teman AILI itu ada sekitar 5 juta, 20 jutaan, sementara Pramuka sendiri ya hampir 60 juta lagi uang yang kita gunakan untuk membantu teman-teman. Sampai terakhir kita harus ke Hantakan, ke Barabai, juga untuk melakukan kegiatan itu. Kalau di Hantakan kita trauma healing. Jadi kita ngajak anak-anak bermain, kemudian kita juga ngasih mereka semacam, kan mereka mungkin kehilangan alat tulis, segala macam, kita juga ngasih perlengkapan untuk sekolah. Nah, jadi seperti itulah untuk kegiatan sosialnya. Jadi luar biasa nih teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan tentunya siswa-siswi kami di SMP Terobani Banjarbaru, luar biasa yang disampaikan oleh Pak Onyeng ini. Ya, tentunya semoga kita bisa melakukan ya, meniru apa yang beliau telah lakukan bersama teman-teman yang lain. Karena mungkin kita satu hal lagi nih yang pengen kita tanyakan, kenapa kok beliau bisa sebegitunya terjun dan lain sebagainya. Sebenarnya moto hidup Bapak ini apa sih? Sebenarnya sederhana ya. Jadi sederhana itu, kalau saya berpikir begini, jadilah orang yang bermanfaat gitu. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, keberadaan kita itu akan dilihat kalau kita bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Kalau misalkan tidak, ya mungkin ya itu keberadaan kita tidak pernah diakui gitu kan. Tidak ada pun kita tidak ada yang nyari gitu. Jadi prinsipnya bagi saya adalah bisa bermanfaat, kemudian berusaha untuk melakukan yang terbaik. Masya Allah. Oke, luar biasa teman-teman semuanya. Tanpa terasa nih waktu kita yang tadinya kita tetapkan waktunya sekian menit, dan sampai saat ini Masya Allah, kayaknya kalau misalkan mau kita teruskan lagi gak cukup waktu. Nanti mungkin kita ada part 2-nya Pak ya. Siap. Mudah-mudahan. Oke. Nah mungkin itu Pak yang mungkin kita bisa sampaikan hari ini kepada teman-teman, kepada siswa-siswi kita di SMP Terobani ataupun di SD Terobani Banjarbaru dan seluruh unit di SI Terobani Banjarbaru. Mungkin kalimat penutupnya nih Pak, adakah kira-kira buat menutup podcast kita hari ini? Saya biasanya kalau nutup sesi itu suka bercerita ya. Ini saya tutup sih dengan satu cerita, dan cerita ini saya biasanya jadi motivasi yang sangat luar biasa sih. Mudah-mudahan tidak lama ya ceritanya. Ceritanya mengenai raja dan apel. Jadi di satu kerajaan, raja ini memiliki 3 pengawal. Kemudian 3 pengawal ini diberhentikan, ya pensiun lah, ya dipensiunkan. Kemudian raja memanggil mereka bertiga menghadap untuk terakhir kalinya. Lalu raja berkata, untuk terakhir kalinya aku minta kalian melakukan sesuatu. Apa itu Tuhan Raja? Tolong petiklah apel di kebun kerajaan. Maka berangkatlah ketiga pengawal ini. Rupanya pengawal pertama ini marah, sakit hati dia. Kenapa aku diberhentikan gitu? Padahal aku masih kuat, aku masih bisa melakukan banyak hal. Karena dia marah, karena dia sakit hati, maka dia tidak memetik buah apel itu asal-asalan gitu. Apa saja dia petik gitu kan, dimasukin ke dalam keranjang. Pengawal kedua juga sama, bahkan lebih marah lagi. Jadi bahkan tidak hanya batang, daun, tanah pun dimasukin ke dalam keranjangnya. Nah, sementara pengawal yang ketiga berpikiran agak berbeda. Dia bilang, karena ini terakhir kali, kenapa aku tidak memberikan yang terbaik? Maka dipilihlah apel-apel yang bagus, maka dipilihlah apel-apel yang terbaik yang ada di kebun itu. Selesai, mereka kembali menghadap kepada raja. Lalu mereka mengatakan, Raja, inilah yang sudah kami lakukan untuk perintah terakhirmu. Lalu raja berkata apa? Terima kasih pada pengawalku, kamu sudah mengabdi kepadaku, dan aku mohon maaf sama sekali tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Maka bawalah pulang buah apel yang kalian petik tadi untuk kalian persembahkan kepada keluarga kalian. Masya Allah.
Bagi pengawal pertama dan kedua tentu mereka akan sangat kecewa. Sementara pengawal ketiga dia akan sangat bersyukur bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Nah, siapa sih sebetulnya para pengawal itu? Sebetulnya para pengawal itu kita. Apapun yang kita lakukan itu justru tidak kembali kepada siapa-siapa, justru kembali kepada kita sendiri dan kepada orang-orang terdekat kita. Karena itu tidak ada salahnya kita untuk selalu memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, karena itu sebetulnya bukan untuk orang lain, tetapi justru untuk kita sendiri. Masya Allah. Nah, mungkin mudah-mudahan cerita ini menjadi sebuah penutup yang baik untuk kita semua. Masya Allah. Oke. Terima kasih Ustaz. Ulun yang ucapkan terima kasih banyak nih atas kehadiran pian hari ini di podcast SMP Terobani Banjarbaru. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa collab lagi, Pak. Siap, insyaallah. Baik itu nanti di channelnya channelnya kita ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan hal-hal yang baik tentunya buat generasi nanti setelah kita. Siap. Alhamdulillah. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, pemirsa dan anak-anak semuanya, pemirsa YouTube SMP Terobani Banjarbaru. Demikian podcast kita hari ini ya, semoga bermanfaat. Dan tentunya selama masa pandemi seperti ini, pesan kita jangan lupa jaga kesehatan juga gitu kan. Kemudian di rumah karena berinteraksi dengan orang tua lebih banyak, maka pesan kita semuanya adalah lebih menjaga interaksi dengan orang tua, lebih melembutkan kata-kata lagi, lebih sopan lagi dalam bertindak, dan tentunya kewajiban kita yang paling penting juga adalah sholat 5 waktu nih. Betul sekali. Oke, baik. Kita akhiri aja Pan ya. Siap. Dengan sama-sama kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Ulun selaku MC hari ini atau host hari ini mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi Pak Jazakumullah khair kepada Bapak Onyeng, kepada Bapak Muhyiddin Hasan Pak ya. Atas segala waktunya, atas segala cerita inspiratifnya buat kita semua hari ini. Dan ulun akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.